Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas Mandiri 6 saya yang berjudul Digitalisasi dan Regulasi Perdagangan Internasional. Baik, saya Dewi Nirwanasari dengan NIM 22279.020. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Dalam era globalisasi saat ini, digitalisasi telah mengubah cara dunia menjalankan perdagangan internasional. Teknologi digital membawa kemudahan dalam melakukan transaksi, memotong biaya, dan mempercepat proses distribusi produk serta jasa lintas negara. Platform e-commerce internasional, sistem pembayaran digital, dan manajemen rantai pasokan berbasis teknologi digital adalah beberapa contoh penerapan digitalisasi dalam perdagangan internasional. Namun, di sisi lain, perubahan cepat ini juga memunculkan tantangan baru, khususnya terkait regulasi. Setiap negara memiliki aturan dan standar berbeda dalam mengelola data, pajak, serta perlindungan konsumen yang bisa mempengaruhi stabilitas dan keadilan perdagangan digital lintas batas. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah dan organisasi internasional untuk merancang regulasi yang sesuai guna mendukung pertumbuhan perdagangan digital, sekaligus melindungi kepentingan semua pihak. Kuantitatif menunjukkan bahwa perdagangan elektronik global terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan laporan dari Nilai Statista, nilai perdagangan e-commerce global pada tahun 2021 mencapai sekitar 4,9 triliun dolar dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 7,4 triliun dolar pada tahun 2025. Hal ini menandakan peningkatan signifikan dalam aktivitas perdagangan digital di seluruh dunia. Selain itu, survei yang dilakukan oleh World Trade Organization atau WTO menunjukkan bahwa 70% dari pelaku usaha internasional menganggap digitalisasi sebagai faktor penting yang mempercepat pertumbuhan perdagangan mereka. Meskipun demikian, sekitar 60% dari responden juga merasa bahwa perbedaan regulasi antar negara menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan perdagangan digital mereka. Menunjukkan perlunya harmonisasi aturan di tingkat internasional. Meningkat pesatnya perkembangan digitalisasi dan peningkatan perdagangan internasional berbasis teknologi penting untuk membahas dan mengidentifikasi regulasi yang tepat dalam konteks ini. Pembahasan ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tantangan regulasi dan solusi untuk memastikan perdagangan digital tetap aman, adil, dan inklusif. Baik, berikutnya permasalahan. Yang pertama, bagaimana digitalisasi mengubah model bisnis dan proses dalam perdagangan internasional. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengharmonisasikan regulasi digital antar negara, termasuk perlindungan data dan keamanan cyber. Yang ketiga, bagaimana kebijakan dan upaya internasional, khususnya dari organisasi seperti WTO dan OECD, membantu mengatasi hambatan regulasi di era perdagangan digital.
Berikutnya tinjauan pustaka. Digitalisasi dalam perdagangan internasional telah banyak dibahas dalam literatur akademik maupun laporan lembaga internasional. Menurut beberapa penelitian, digitalisasi memiliki pengaruh besar terhadap efisiensi rantai pasokan, pengurangan biaya transaksi, dan perluasan akses pasar global. Menurut Baldwin 2016, Kimura 2020. Namun, di sisi lain, perbedaan regulasi antar negara, terutama dalam hal keamanan cyber dan perlindungan data, dapat menghambat kelancaran perdagangan digital. Menurut WTO 2021, OECD 2019. Literasi digital dan kapasitas teknologi yang berbeda dari antar negara juga menjadi tantangan. OEDC dan WTO dalam laporan mereka menekankan pentingnya kolaborasi antar negara untuk mencapai harmonisasi regulasi yang memungkinkan aliran data lintas negara yang aman dan terpercaya. Baik, kita masuk di pembahasan. Yang pertama, digitalisasi dalam model bisnis perdagangan internasional. Digitalisasi telah memungkinkan perubahan signifikan dalam model bisnis perdagangan internasional. Teknologi digital seperti platform e-commerce dan AI memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menjangkau pasar global tanpa perlu memiliki kehadiran fisik di negara lain. Ini menciptakan peluang bagi UMKM untuk berkompetisi secara global, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan modal dan akses. Transformasi digital juga memfasilitasi transparansi transaksi, meningkatkan kecepatan proses, dan memudahkan manajemen rantai pasok. Namun, di sisi lain, perusahaan juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan mengatasi isu-isu yang muncul dalam perdagangan digital lintas batas. Yang kedua, tantangan dalam harmonisasi regulasi digital antar negara. Dalam era digitalisasi, regulasi perdagangan internasional menghadapi tantangan besar, terutama karena setiap negara memiliki standar dan kebijakan yang berbeda dalam hal keamanan data, pajak digital, dan perlindungan konsumen. Misalnya, kebijakan perlindungan data Uni Eropa yang ketat melalui General Data Protection Regulation atau GDPR dapat membatasi arus data lintas negara jika negara mitra tidak memiliki regulasi yang sepadan. Selain itu, beberapa negara mulai memperlakukan pajak digital untuk menyesuaikan dengan perubahan model bisnis digital. Namun, implementasi pajak digital yang berbeda antar negara ini juga dapat menimbulkan risiko ganda pajak atau menciptakan persaingan yang tidak adil di pasar global. Selanjutnya yang ketiga, peran dan kebijakan organisasi internasional. Organisasi internasional seperti WTO dan OECD berperan penting dalam membantu negara-negara beradaptasi dengan tantangan regulasi di era perdagangan digital. Melalui inisiatif dan panduan kebijakan, mereka mendorong pembentukan standar regulasi yang dapat diterima oleh negara-negara anggotanya.
Misalnya, OECD telah memberikan rekomendasi dalam mengatasi isu pajak digital melalui Inclusive Framework on BIPS untuk menghindari perpajakan berganda dan menciptakan aturan pajak yang adil bagi perusahaan multinasional. WTO juga telah menginisiasi dialog global mengenai e-commerce untuk mendorong transparansi dan kesepakatan terkait perdagangan digital yang lebih inklusif dan dapat diterapkan secara global. Baik, kesimpulan dari materi saya, digitalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan internasional dengan meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan menurunkan biaya transaksi. Namun, kemajuan ini juga disertai tantangan regulasi yang cukup kompleks, terutama terkait keamanan data, perpajakan, dan standar perlindungan konsumen. Harmonisasi regulasi antar negara sangat diperlukan agar perdagangan digital bisa berkembang dengan aman dan adil. Peran organisasi internasional dalam mendorong standar dan kerangka kebijakan yang harmonis sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Adapun saran yaitu pemerintah dan pemangku kepentingan internasional perlu meningkatkan kerjasama dalam menyusun regulasi yang adaptif, seimbang, dan inklusif terhadap perdagangan digital. Upaya ini dapat difokuskan pada penyelarasan standar perlindungan data dan penghindarian pajak berganda yang menjadi tantangan utama dalam perdagangan digital saat ini. Diharapkan bahwa organisasi internasional seperti WTO dan OECD dapat terus mendorong dialog dan kesepakatan untuk menciptakan regulasi perdagangan digital yang harmonis, adil, dan berkelanjutan di era globalisasi digital saat ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.